Kala itu SBY kontra Megawati juga menampilkan isu terkait perempuan. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Pemilihan bupati di daerah-daerah juga rentan kan? Misalnya, kalau nggak suku tertentu nggak mau dicoblos. Itu kan juga politik identitas, bos. Dan yang teriak-teriak melebeli Anies berpolitik identitas, mohon maaf, ini juga contoh penggunaan politik identitas juga nggak sih? Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara dan hoax. Hati-hati, jadi kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini sangat berbahaya sekali. Pak Jokowi harusnya mulai bertapa itu, memperhatikan bahwa dalam politik sebaiknya semuanya diajukan untuk bersaing tuh, jangan ada yang tertinggal tuh. Yang karena itu istilah politik identitas sudah berkali-kali saya terangkan, itu ngaco tuh istilah politik identitas. Nggak ada di dunia ini yang namanya politik identitas, yang ada politik of recognition, multikulturalisme. Jadi kemampuan tim di belakang Pak Jokowi untuk supply konsep juga salah itu. Kan orang beridentitas itu nggak ada soal. Identitas jadi masalah kalau dia langsung terkait dengan signifikansi politik. Kan itu intinya. Padahal kita memang dari awal Pancasila itu isinya politik identitas semua tuh. Ketuhanan yang Maha Esa tuh, itu pasti identitasnya Muslim. Agama-agama lain iya, tetapi kan yang signifikan adalah Islam tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti unsur sekuler ada di situ tuh. Karena pro-humanisme itu, persatuan Indonesia, nasionalisme, politik identitas, kerakyatan, segala macam itu, keadilan sosial itu ada unsur sosialisme di situ. Jadi kalau Pak Jokowi kurang paham, sebaiknya tahan untuk berkomentar. Nanti orang anggap bahwa Indonesia ini diasuh dengan pikiran oleh pendiri bangsa, tiba-tiba seluruh konsep itu berantakan hanya karena nggak paham penggunaan istilah tuh. Jadi kata politik identitas hilangkan aja tuh. Dan itu menjelekkan diri sendiri sebetulnya tuh. Karena Pak Jokowi juga tentu kan itu identitas yang udah ditempelkan. Pak Jokowi diasuh oleh oligarki. Sekarang oligarki jadi identitas politik baru tuh. Kala itu SBY kontra Megawati juga menampilkan isu terkait perempuan. Nggak usah jauh-jauh ke sana. Pemilihan bupati di daerah-daerah juga rentan kan? Misalnya, kalau nggak suku tertentu nggak mau dicoblos. Itu kan juga politik identitas, bos. Dan yang teriak-teriak melebeli Anies berpolitik identitas, mohon maaf, ini juga contoh penggunaan politik identitas juga nggak sih? Haritanu yang merupakan ketum Perindo membuat statement jika 7 juta etnis Tionghoa dukung capres pilihan Jokowi. Apakah itu kan bukan politik identitas? Karena membawa etnis tertentu untuk mengklaim dukungan. Tapi mohon maaf nih Pak Hari, saya yang katanya mirip Chinese ini, mirip etnis Tionghoa, nggak ikutan dukung capres pilihan Pak Jokowi. Karena saya juga punya pilihan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Ternyata bukan saya aja loh. Pak Yusuf Hamka yang juga etnis Tionghoa juga nggak ikutan Bapak sih. Beliau yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Persatuan Islam Tionghoa mengatakan masyarakat Tionghoa berhak memilih siapapun yang dikehendaki. Gimana dong Pak? Selain itu, statement-statement terkait Presiden Indonesia harus orang Jawa itu juga politik identitas kesukuan loh. Indonesia yang multikultur dan etnis, tentu siapapun berhak menjadi pemimpin. Pemimpin nggak dinilai dari kesukuan, bukan? Semua anak bangsa jika memiliki rekam jejak yang baik dan bisa membawa Indonesia maju ke depan, tentu wajib kita dukung kan? Jangankan untuk memilih pemimpin, memilih sekolah anak, kantor di mana tempat kita kerja, kan kita juga cari tahu dulu dong, bagaimana sekolahnya, siapa tenaga pendidiknya. Nah, itu kan juga bagian dari identitas sekolah tersebut. Nah, apalagi nih memilih jodoh, semua orang pasti juga akan melihat identitas, bukan? Melihat asal-usulnya, apalagi bibit bobotnya. Mencari pasangan juga perlu identitas yang jelas. Apalagi mencari pemimpin untuk keadilan seluruh bangsa. Ya pasti identitasnya harus jelas. Mau tipu-tipu ya guys. Politik tanpa identitas tentu palsu. Ya kan? Bagaimana juga, kita akan tetap melihat seseorang pemimpin dari identitas yang melekat pada dirinya. Seperti asal-usul keluarganya, riwayat pendidikan, dan pastinya rekam jejak yang sudah terbukti dan nyata loh guys. Karena identitas tidak akan pernah terpisahkan dari seorang manusia. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Apalagi untuk menahkodai Indonesia yang harus semakin maju dan semakin disegani oleh dunia, tentu memilih pemimpin yang sudah terbukti dan teruji adalah sebuah keharusan. Memilih pemimpin berdasarkan identitas yang jelas dan baik
tentu harus dilakukan. Namun, yang terpenting, tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar Indonesia di 2024 diberikan pemimpin dengan identitas yang baik dan memiliki rekam jejak yang nyata. Contohnya ya, Pak Anies Baswedan, yang sering difitnah sana-sini seenaknya, sampai lupa ngaca yang jelek-jelekin. Kalau nggak bisa adu identitas, ya coba aja adu prestasi. Berani nggak? Pilihan politik aku, kamu, dan mereka bisa saja berbeda. Pilihlah sesuai dengan apa yang kita yakini yang akan membawa negara ini pada keadilan ke depannya. Namun, meskipun pilihan kita berbeda serta identitas kita juga berbeda, kita semua tetap satu Indonesia. Salam damai untuk Indonesia.